disuruh padahal ini sudah jamnya malam, sudah jam 11. Kayak apa ceramahnya lawas kalau esoknya liburan sedikit. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar mandana ilaihi bi'idni wa qad hadana labaika ya madallana wa hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan keras saya doakan mudah-mudahan berkejian, mudah-mudahan lunas hutangnya, mudah-mudahan yang punya hutang cepat ditutup hutangnya sama Allah, yang dihutangi lupa sama duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-karimil wadud, wassalatu wassalamu ala khairi maulud sayyidina Muhammadin asli kulli wujud wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil maut. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajib bagi kita umat muslimin memuliakan mereka, mencintai mereka, menghargai mereka, menghormati mereka. Yang mana itu semata-mata bukan kehendak daripada mereka, bukan keinginan daripada para habaib, bukan keinginan daripada sayyidil wujud Muhammad Rasulullah, akan tetapi semua itu adalah perintah dan firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, mari kita muliakan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahassa bi dzikri al-habib Nuh Bashir Al-Habib Hussein As-Segaf Al-Habib Isa As-Segaf As-Sayyid Ali As-Segaf. Mudah-mudahan beliau semuanya para habaib diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya yang memandang beliau dimandang oleh Datuk beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tuan guru, Abil khusus Ustaz Ridwan, dan juga guru kita semuanya, guru ngalih emang ini masalahnya satu aja. Dulu kenapa tasnya ada undang mulut? Guru Ubaidillah Ki Haji Muhammad Zain, mudah-mudahan beliau semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta stafnya semuanya, dan juga takmir masjid, dan juga hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita di malam hari ini sangat indah dan mulia hadirin. Kenapa? Karena kita membaca maulid dan kita mengenang sejarah Rasulullah, dan di situ kita mengenang Allah, dan tempatnya pun itu termasuk tempat yang paling mulia di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi Allah masajiduha wa abghadul biladi Allah wa aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Akan tetapi naudzubillah hadirin, di zaman sekarang banyak orang mengaku umat Nabi Muhammad, banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi mereka sudah tidak gemar lagi datang ke masjid untuk beribadah. Mereka sudah mengkosongkan masjid, bahkan waktu sholat
Sholat ini adalah perintah yang paling istimewa yang didapatkan oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Perintah sholat ini adalah tanpa melalui wasilah malaikat Jibril, didapat langsung oleh Rasulullah bertemu dengan zat sang pencipta Rabbul Alamin, yaitu apa? Perintah sholat untuk kita umat Nabi Muhammad. Sholat ini adalah kenikmatan yang paling luar biasa. Sholat ini adalah hubungan antara hamba dengan Allah dan pencipta hadirin. Dan manusia siapapun mereka mengaku Islam, bila mana mereka meninggalkan sholat fardu kepada Allah, maka hukumnya telah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang ini hadirin dapat dilihat dia itu orang iman atau tidak, itu cukup dilihat bagaimana sholat mereka. Sholat ini adalah sentral daripada keimanan manusia. Juga masjid termasuk adalah sentral bagaimana keimanan manusia di sekitar masjid. Kalau masjid tersebut kosong, yang sholat di dalam masjid sudah jarang, yang datang ke masjid untuk ibadah sudah tidak banyak lagi, maka sesungguhnya orang di sekitar masjid tersebut, maka banyak orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau masjid tersebut ramai hadirin, kalau Anda ingin tahu bagaimana satu daerah atau satu kampung, apakah orangnya di situ baik beriman kepada Allah atau tidak, cukup Anda lihat bagaimana masjid mereka. Kalau masjid tersebut kosong, jarang lagi orang yang ibadah di dalam masjid, pasti sudah jelas orang di sekitar masjid tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini hadirin, Imam Haddad mengatakan as-sholatu fiddin manzilatul ra'si fil jasad. Sholat dalam agamamu diibaratkan seperti kepala daripada jasadnya. Sholat ini seperti kepala. Kenapa? Anda dapat hidup tanpa tangan, Anda dapat hidup tanpa kaki, tapi tidak ada satupun manusia yang dapat hidup tanpa kepala. Manusia tidak akan hidup tanpa kepala. Kenapa diibaratkan seperti kepala? Bahwasanya kepala itu adalah peranan terpenting dalam kehidupan manusia. Beb saya ini setiap tahun dia menjalankan ibadah haji. Beb saya ini ahli sedekah. Saya ini puasa rutin, tapi saya meninggalkan sholat fardu kepada Allah, maka semuanya akan menjadi ibadah yang sia-sia. Beb saya ini beb Islam beb, tapi saya ini orang miskin, gak bisa saya membayar zakat, gak pernah saya ibadah haji, masih dikatakan Anda orang Islam. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, Imam Syafi'i mengatakan siapa orang yang meninggalkan sholat fardu kepada Allah, maka termasuk orang tersebut meninggalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati hadirin. Anda punya pasangan hidup, Anda punya istri atau anak, Anda ingin tahu bagaimana kebaikan istri atau anak Anda ingin tahu bagaimana kebaikan suami Anda, cukup Anda lihat satu, bagaimana sholat mereka. Kalau sholat mereka bagus, pasti mereka adalah orang yang takwa kepada Allah. Kalau sholat mereka tidak baik, pasti mereka akan ketujuh untuk maksiat kepada Allah. Kalau sholat mereka khusyuk dan baik, tidak pernah meninggalkan sholat kepada Allah, maka itu adalah laki-laki yang pantas untuk kau jadikan imam sebagai hidupmu. Kenapa? Karena seorang laki-laki tersebut hadirin tuntutannya nanti di akhirat itu berapa? Gak segampang yang Anda kira di dunia. Di akhirat Anda akan mendapatkan pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Ketika Anda hidup di dunia, Anda rela meninggalkan ibadah kepada Allah, sholat Anda tinggalkan, di depan anak Anda tidak pernah melakukan kebaikan, bahkan pendidikan istri kalian Anda biarkan, anak Anda tidak ibadah Anda biarkan, maka kelak di akhirat Anda akan dituntut oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban semua itu. Gak segampang yang Anda kira, gak segampang yang Anda bayangkan. Kenapa? Karena laki-laki ini tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Ketika Anda meminang anak orang, menikahi anak orang, Anda mengijab qabil itu di depan penghulu atau di depan walinya, maka di situ semua tanggung jawab daripada istri Anda ini lari kepada Anda. Perempuan ini enak Pak. Kenapa? Perempuan ini ketika dia lahir sampai dia balik, sampai dia menikah, dosanya ditanggung oleh bapaknya. Setelah dia kawin, setelah dia menikah, dosanya semuanya ditanggung
ditanggung oleh suaminya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok banyak perempuan ini katanya masuk neraka? Karena dosanya satu. Apa dosa tersebut? Yaitu berani kepada suaminya, itu saja. Ketujuan akan ketawa. Kelihatan kalau ini yang sekarang jangan sekasari. Tapi nggak apa-apa kalau sampai punya suami yang suka, punya istri yang suka sari, yang suka marah, sampai syukur sama Allah. Kenapa? Karena siksa kubur sampai sudah berkurang, sampai sudah tersiksa di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Ini ceramah nggak panjang, insya Allah kurang lebih 15 sampai 20 menit. Karena ini sudah waktunya malam. Saya yakin sampai sudah capek menunggu dari tadi. Saya minta maaf saya telat. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang laki-laki bagaimana dia dapat menyelamatkan istri dan anaknya, sedangkan mereka sendiri terancam tidak selamat di akhirat. Seorang suami bagaimana dia akan membawa istri dan anaknya ke jalan Allah. Bagaimana Anda dapat membawa istri Anda ke surganya Allah? Bagaimana Anda akan membawa anak Anda ke dalam surganya Allah, sedangkan Anda sendiri tidak tahu jalan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu hadirin, ketika Anda masih bujang, Anda mencari seorang pasangan suami sebagai pemimpin Anda wajib melihat karakter mereka, bukan kekayaan mereka. Anda lihat bagaimana ibadah mereka, Anda lihat bagaimana sholat mereka, Anda lihat bagaimana keimanan mereka. Jikalau keimanannya bagus kepada Allah, sholat tak pernah ditinggalkan, ibadahnya baik, maka itu layak sebagai pemimpin Anda. Walaupun kaya, dunianya banyak, hartanya melimpah, akan tetapi dia tidak pernah ibadah kepada Allah, maka nantikanlah Anda dan anak Anda akan terancam, nanti akan hancur di alam akhirat. Kenapa? Karena suami tersebut tidak dapat membawa istrinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda berpikir, kalau saya punya suami sugih pasti hidup saya bahagia. Kalau saya ini punya suami ini kaya, bos pakai barang misalnya, pasti hidup saya ini senang, bahagia. Enggak mesti. Berapa banyak yang suaminya sugih jadi bos, tapi suaminya ketujuh selingkuh di luar. Bagaimana yang hidupnya ini kaya, berkelimangan harta, rumahnya mewah, duitnya banyak, tapi suaminya sibuk dengan urusannya, nggak pernah ada perhatian ke keluarganya. Berapa banyak orang yang sama suaminya dijamin untuk urusan duniawi, dijamin untuk urusan nafkahnya, tetapi tidak pernah diajarkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tanda buktinya apa? Dunia ini gak jaminan perempuan ini bahagia, Pak. Walaupun Anda hidupnya sederhana, gak kaya, walaupun Anda bukan orang sugih, harta Anda sedikit, gak terlalu banyak, tapi Anda bisa mengajarkan istri Anda bagaimana cara bersyukur kepada Allah, maka Anda dalam rumah tangga akan menemukan kebahagiaan. Coba Anda bayangkan hal ini. Kadang ada orang tua yang berpikirnya aneh. Mereka mikir, saya ini harus kerja banting tulang. Mohon maaf hadirin, saya ini gak mau panjang lebar cerita Isra dan Mi'raj. Kenapa saya yakin di kampung sini setiap tahun pasti mengadakan Isra Mi'raj. Pasti Anda sudah kenal dan sudah mengerti bagaimana sejarah Isra dan Mi'raj. Pesan saya apa? Anda menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj, akal Anda tahu. Anda menyikapi Isra dan Mi'raj, sejarah Rasulullah tentang Mi'raj tersebut, akal Anda taruh, Anda buang jauh-jauh. Kenapa? Kalau Anda memakai akal menyikapi Isra dan Mi'raj, wallahi Anda akan keluar daripada agama Allah. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini nggak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Gak bakalan sampai Anda memikirkan tentang perjalanan Mi'raj Rasulullah. Tapi bagaimana Anda menyikapi Isra dan Mi'raj tersebut dengan satu, yaitu keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dan di zaman dulu itu, di zaman Rasulullah menyampaikan Isra dan Mi'raj tersebut saja, orang yang sudah iman kepada Nabi Muhammad, mereka banyak yang keluar daripada agama Allah. Kenapa? Gak percaya. Karena gak masuk akal menurut manusia hal ini. Tapi dengan kudratullah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, gak ada yang gak mungkin kalau sudah Allah berkehendak. Jadi saya gak mau panjang lebar.
Jadi saya ingin membawa sampai itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Karena apa? Inti daripada Isra dan Mi'raj tersebut adalah sholat dulu. Percuma Anda tahu sejarah Isra Mi'raj tapi Anda meninggalkan sholat, alhamdulillah. Anda ketika meninggalkan sholat fardu kepada Allah, ketika satu kali Anda meninggalkan sholat fardu kepada Allah, maka nama Anda akan terpampang di mana? Nama Anda akan tertulis di atas, yaitu di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu kalian punya suami. Kadang ada seorang bapak atau ibu, dia mikir, saya ini harus bekerja banting tulang setiap malam. Kenapa? Karena saya mikirkan anak saya, saya takut anak saya ini ketika nanti saya sudah meninggal, saya takut anak saya ini menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang melarat. Ini pemikiran yang sangat salah. Kenapa? Coba saya lihat di luar sana banyak orang yang hidupnya sugih, yang rumahnya mewah, yang usahanya banyak. Ketika orang tuanya meninggal, hartanya habis dan anaknya menjadi anak yang miskin. Banyak anak bos. Kadang kita ngomong dulu dia itu kaya bapaknya, sekarang jadi orang gak punya. Dulu bapaknya sugih, warisannya banyak, sekarang dijual. Ada lagi yang lebih heboh lagi apa? Ketika bapaknya sugih, dia itu gak pernah dididik dengan agamanya Allah. Maka apa? Maka ketika orang tuanya meninggal, anaknya menghabiskan harta orang tuanya dibuat untuk maksiat kepada Allah. Kalau Anda meninggalkan sarana dengan dunia tersebut hadir. Untuk anak Anda meninggalkan harta yang banyak, Anda meninggalkan uang banyak. Ketika anak Anda ini Anda tinggalkan meninggal, dan harta tersebut digunakan untuk anak Anda, digunakan maksiat di jalan Allah, digunakan maksiat kepada Allah maksud saya, maka apa yang terjadi? Maka Anda di dalam kubur akan menerima dosa daripada perbuatan anak tersebut. Kenapa? Sama halnya dengan orang tua. Ini nak pisau, nanti kamu tusuk bapakmu sendiri. Kalau Anda meninggalkan harta tapi tidak dibekali dengan ilmunya Allah, maka apa yang terjadi hadirin? Maka Anda akan mendapatkan celaka daripada perbuatan Anda. Kita lihat bagaimana figur kita. Di malam hari ini kita sekaligus acara mahal daripada Gunung Sumpur. Ya benar. Hal Gunung Sumpur hari. Ada lihat bagaimana manakib beliau. Manakib beliau menceritakan bagaimana hari. Beliau ini dalam kehidupannya dulu di masa kecilnya beliau adalah orang miskin. Bapaknya bukan orang sugih, bahkan bapaknya bukan orang berduit. Tapi kenapa Gunung Sumpur ini menjadi orang yang nikmat hidupnya? Karena dibekali oleh bapaknya yaitu apa? Ilmu dan akhlakul karimah. Yang menaikkan derajat anak kalian bukan duit, tapi apa? Yang fa'ilahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Yang akan meninggikan derajat anak kalian ini ilmu, bukan duit. Kalau untuk urusan dunia Allah pasti terjamin, tapi akhirat tergantung bagaimana orang tuanya. Na'udzubillah. Kalau sampai anak Anda kelak di akhirat akan menuntut kepada kita, jangan anggap enteng. Anak kadang-kadang nanti di akhirat ini apa? Di akhirat anak tersebut walaupun Anda orang baik, tapi Anda gak pernah mendidik anak Anda untuk ibadah kepada Allah. Apa yang akan terjadi anak Anda di hadapan Allah ketika dia melihat Anda? Mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, orang laki-laki itu ya Allah, dulu di masa hidup saya, dia tidak pernah mengajarkan saya untuk beribadah kepadamu. Dia tidak pernah mengajarkan saya membaca Al-Quran. Dia tidak pernah memondokkan pesantren saya ya Allah. Saat ini saya memohon kepadamu ya Rabb, jangan engkau masukkan orang ini ke dalam surgamu, akan tetapi masukkan orang ini ke dalam nerakamu. Ini anak ini yang kamu sayangi, yang kamu asuh mulai kecil, yang kamu susui wahai ibu. Ketika dia itu salah pergaulannya Anda biarkan, tidak sholat Anda biarkan, tidak baca Al-Quran Anda biarkan, maka apa yang terjadi? Anak tersebut akan menuntut kepada Anda orang tuanya. Apalagi di zaman sekarang ini semakin hancur.
Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Adibu auladakum innahum mahlukuna fi zamanin ghairu zamanikum." Didik anakmu karena anakmu itu akan hidup di zaman yang mana zaman itu jauh berbeda dengan zamanmu. Zaman ini semakin hari, semakin minggu, semakin hancur. Coba kita lihat bagaimana umat di zaman sekarang lalu lebih sering mana mereka membaca Al-Quran dengan pegang handphone untuk sosial media mereka. Coba kita introspeksi anak kita. Kita lihat, gak usah kita melihat anaknya tetangga, kita lihat anak kita masing-masing. Lebih sering mana mereka mengaji Al-Quran dibandingkan mereka pegang handphone hadirin. Lebih sering mana anak kita pegang tasbih dibandingkan pegang lato-lato. Coba, bukan cuma anak kecil yang jadi korban lato-lato, bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak ketujuh lato-lato di zaman sekarang. Hal yang viral gak masuk akal sekarang ini sudah dibuat mainan sama orang-orang. Diviralkan hal-hal yang gak masuk akal, hal yang sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya dibuat viral. Tapi akhlak Nabi Rasulullah SAW tidak pernah diviralkan oleh anak kita. Jaga baik-baik anak kita hadirin. Jangan sampai anak kita ini akan mencelakakan kita kelak di hadapan Allah. Sekarang ini Masya Allah, ulama mengajarkan kita untuk banyak sholawat, ulama mengajarkan kita banyak istighfar, ulama mengajarkan kita untuk baca Al-Quran. Tapi anak kita melainkan apa? Yang ada di Al-Quran ini nggak pernah diikutin, tapi yang ada di handphone mereka diikutin semua. Yang kurang ajar lagi apa? Ini pernah kemarin itu ke Banjarmasin, nanya gajah di jalan itu, nanya sama orang. Tapi ketika itu memang salah sih. Nggak pakai bola, nggak pakai apa, cuma pakai kopiah. Mungkin dia itu nggak tahu kalau ulun Habib. Ulun nanya anak-anak muda di pinggir jalan tuh. Yang ulun tanya apa? Daerah Kayu Tangi, daerah Pengapuran apa ya? Oh, Kelayan A yang ulun tanya. Kelayan A itu di mana kalau ulun? Jawabannya anak muda-muda zaman sekarang ini apa itu? Apa katanya? Habib tanya ya. Habib bertanya-tanya ya. Ini mulai kurang ajar ya zaman sekarang ini. Habib nanya, Habib bertanya-tanya ya. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini korban viral di sosial media di zaman sekarang. Jangan sampai itu senang yang viral kayak gitu hadirin. Tapi senangnya yang viral di zaman belum ada sosial media, yaitu sama Sayyidina Muhammad. Cintai Rasulullah benar-benar, ibadah yang baik kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita cinta kepada Rasulullah, pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan di hati kita kecintaan kepada Habibuna Muhammad. Karena apa? Sebelum kita mengutarakan kalimat cinta kepada Rasulullah, Rasulullah terlebih dahulu mengutarakan kalimat cintanya kepada kita. Dan bahkan tahukah Anda hadirin, harta Anda tidak ada artinya dibandingkan kecintaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena harta Anda bisa mencelakakan Anda. Maka Anda harus tahu siapa kelak ketika manusia oleh Allah dibangkitkan di mahsyar, siapa yang akan menolong Anda hadirin, yang bersujud kepada Allah, menangis meneteskan air matanya untuk umatnya. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Di mana orang tua Anda ketika itu? Di mana kekayaan Anda ketika itu? Di mana usaha Anda ketika itu? Semuanya akan meninggalkan Anda kecuali Nabi Muhammad. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, mereka bingung kepada siapa minta pertolongan. Mereka bingung akan siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bingung takut dengan azabnya Allah. Siapa yang memikirkan kita kalau bukan Habibuna Muhammad? Tahukah Anda hadirin, ketika umat Nabi Muhammad ini hadirin digiring di depan mizan, dia akan ditimbang daripada amal mereka, daripada amal baik mereka dan amal buruk mereka. Di situ siapa yang memohon kepada Allah, ya Allah, ringankanlah timbangan dosa bagi umatku dan beratkanlah pahala kebaikan bagi umatku ya Rasulullah. Siapa yang sudah berdoa? Mana keluarga Anda? Mana maksiat yang selama Anda hidup di dunia Anda cintai Rasul? Mana semua itu? Harta Anda kemana? Kalau bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang akan menolong kita. Dan tahukah Anda, ketika umat Nabi Muhammad ini mau diperjalankannya di Sirat,
yang mana mereka banyak berjatuhan daripada umat Nabi Muhammad. Siapa yang bersujud di hadapan Allah, memohonkan ampunan, memohonkan keselamatan kita kalau bukan Habibuna Muhammad. Dan ketika umat ini hadirin ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah, siapa yang akan memiliki kita, yang mencari kita di dalam neraka? Mana keluarga Anda yang Anda cintai? Mana tetangga Anda yang Anda cintai? Mana pejabat Anda yang Anda senangi? Mana jabatan Anda di dunia yang Anda banggakan? Hadirin, semuanya akan meninggalkan Anda kecuali siapa? Habibuna Muhammad. Tahukah Anda hadirin, di dalam Al-Quran Allah berfirman, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan pemberian yang sangat besar hingga kamu puas dan ridho ya Muhammad. Allah akan memberikan semuanya sampai Rasulullah ini ridho, sampai Rasulullah ini senang, sampai Rasulullah ini bahagia. Tapi tahukah Anda hadirin, apa yang membuat hati Rasulullah ridho dan bahagia? Rasulullah menjawab kepada Allah, wallahi la ardu ahadan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan ridho dan tidak akan puas bila mana masih tertinggal walaupun satu daripada umatku di dalam neraka. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadirin yang berhak bertahta di dalam hati Anda, bukan dunia Anda. Kalau Anda rela meninggalkan Nabi Muhammad karena urusan dunia Anda, naudzubillah, nantikan di akhirat Anda akan menjadi orang yang celaka. Tidak sempurna iman seseorang bila mana mereka lebih mencintai siapapun dibandingkan mencintai Nabi Muhammad. Maka dari itu hadirin, yang berhak bertahta di dalam hati Anda tidak lain kecuali Nabi Muhammad. Yang harus Anda cintai benar-benar adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cinta sejati adalah Nabi Muhammad. Pasangan Anda, istri Anda yang berkata kepada Anda, aku mencintaimu dunia akhirat, demi Allah ketika di akhirat kelak mereka akan meninggalkan Anda. Dan demi Allah, pasangan Anda tersebut hadirin bisa cinta kepada Anda ketika melihat akan kebaikan Anda. Ketika mereka melihat keburukan Anda, melihat kekurangan daripada Anda, hadirin, demi Allah cintanya akan musnah. Beda dengan Nabi Muhammad. Bagaimanapun umat Nabi Muhammad hadirin, Nabi Muhammad akan tetap cinta kepada mereka. Anda wajib bersyukur. Kenapa? Karena Anda diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad. Adanya acara Isra dan Mi'raj tersebut hadirin, apa tujuannya? Apa sekedar perayaan? Tidak, tapi apa? Tapi untuk menambahi kecintaan dan keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Anda wajib cinta benar-benar kepada Rasulullah. Buktikan cinta Anda kepada Rasulullah SAW. Bangga Anda harus. Kenapa? Karena Anda diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bangga harus hadirin. Anda tahukah ketika umat Nabi Muhammad berdosa kepada Allah, di mana saja Anda bertobat diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Anda menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan dengan Adam ini padahal Nabi yang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Ketika dia melakukan kesalahan, Allah membuang dia daripada surga ke bumi. Adam ini bersujud kepada Allah di mana saja Adam berada ketika ini tolak. Sujudnya Adam ini tolak. Tapi tahukah Anda kapan sujudnya Adam ini diterima oleh Allah? Kapan tobatnya Adam ini diterima oleh Allah? Ketika itu Nabi Adam menyebut nama Muhammad SAW. Ketika Adam menyebut nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saat itu Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Dan bahkan ditanya oleh Allah, ya Adam, kenapa engkau tahu dengan nama manusia yang mencintai itu oleh Adam? Maka apa yang dikatakan oleh Adam? Ya Rabb, ketika engkau menciptakan diriku dan pertama kali mataku dapat melihat, dan aku melihat nama tersebut bersanding dengan namamu ya Rabb. Ini Adam saja diterima taubatnya oleh Allah karena bersolawat kepada Rasulullah. Bayangkan ketika kita yang benar-benar umat Nabi Muhammad yang ditangisi oleh Rasulullah, kenapa kita tidak mau membaca solawat kepada Nabi Muhammad? Anda banyak kegalauan, banyak kegundahan, banyak masalah dalam hidup Anda, banyak hutang dalam hidup Anda, banyak masalah dengan keluarga Anda. Salah satu kuncinya supaya Anda mendapatkan keberkahan daripada Allah, apa kuncinya? Fakta sholat alaihi. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Maka semuanya akan diberikan oleh Allah untuk Anda.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir saya ingin cerita yang terakhir. Ini ada satu manusia yang oleh Allah diberi ujian. Coba kita renungkan baik-baik, kita bawa bekal untuk pulang nanti. Ini ada satu manusia, karena sudah maklum ini, saya bilang tidak lama-lama juga karena saya kebanjiran ini. Jadi ada satu manusia yang oleh Allah ini diberi ujian. Ketika itu di zamannya siapa? Di zamannya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini suatu ketika melihat ada satu manusia yang mana manusia tersebut oleh Allah diberi ujiannya sangat berat. Apa ujiannya? Singkat cerita, orang ini oleh Allah tidak diberi tangan dan kaki. Gak ada tangannya, gak ada kakinya. Sampai orang ini gak punya tempat tinggal. Ketika hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Gak cukup itu saja, orang ini punya penyakit kulit yang menjijikkan. Setiap orang datang, orang ini langsung muntah. Karena apa? Karena baunya busuk. Gak cukup itu saja, ujiannya apa? Dia gak punya keluarga, gak punya anak, gak punya sanak famili, gak punya istri, gak punya siapa-siapa. Dia tinggal sebatang kara ada di dalam pasar. Ketika hujan, kehujanan, dan dia setiap hari harus menahan lapar. Kenapa? Ketika ada orang memberi dia makan, tapi orang tersebut tidak mau menyuapi orang ini, maka orang ini hanya bisa melihat saja. Akhirnya Pak Ibrahim bin Adham mendekati orang ini. Didekat oleh Ibrahim. Ibrahim mengucapkan salam, assalamualaikum, kata Ibrahim. Maka apa yang dijawab oleh orang ini? Waalaikumsalam, wahai Ibrahim bin Adham. Ibrahim bingung, kenapa? Karena Ibrahim ini belum pernah kenal dengan orang tersebut, belum pernah tahu dengan orang tadi. Kenapa orang ini bisa menyebut namaku, kata Ibrahim? Maka apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Orang tersebut berkata, wahai Ibrahim, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak pernah menutup hati hambanya, akan tetapi hambanya lah yang telah menutup hatinya dengan mereka lebih mencintai selain Allah dan Nabi Muhammad. Coba Anda buktikan, guru-guru kita yang terdahulu, ulama kita yang terdahulu, seperti Guru Seni, seperti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Habib Imam Haddad, Ayatullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ada tamu ini belum menyampaikan keperluannya, beliau sudah tahu. Kenapa? Matanya nggak melihat tapi hatinya dibuka oleh Allah. Gak usah ulama, kita lihat bagaimana ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada tayangan televisi. Di situ ada apa? Ada hafid kecil, anak-anak kecil yang membaca Al-Quran dengan hafal. Anak kecil membaca Al-Quran di ghaib, bayangkan. Anak-anak kecil belum balik sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Dan bayangkan lagi, di situ ada kadang-kadang apa? Anak yang oleh Allah diberi cacat, tidak bisa melihat matanya, tapi dapat menghafalkan Al-Quran 30 juz. Bayangkan dengan anak kita yang oleh Allah diberi kesempurnaan melihat, diberi keistimewaan matanya terang, tapi dia membaca Al-Quran saja tidak tahu. Ini kenapa kalau bisa seperti itu? Karena orang tersebut dibutakan matanya oleh Allah, tapi dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya apa? Ibrahim bin Adham ini lebih mendekat lagi ke orang tadi. Singkat cerita, sampai Ibrahim di depan orang ini, Ibrahim ini lebih terkejut lagi. Kenapa? Orang ini selalu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ditanya oleh Ibrahim, apa yang kamu syukuri dari hidupmu? Sedangkan kamu adalah orang miskin, kamu gak punya rumah, kamu gak punya tempat tinggal, kamu cacat, kamu seperti ini keadaannya. Lantas apa yang kamu syukuri dari hidupmu ini? Maka orang tersebut berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku ini adalah orang yang kaya. Aku ini adalah orang yang kaya. Apa kekayaanmu? Kata orang tersebut, kata Ibrahim. Maka orang tersebut menjawab kepada Ibrahim, demi Allah, coba kamu lihat wahai Ibrahim, banyak orang yang pandai mencari duit, tapi mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dan ketahuilah wahai Ibrahim, aku ini bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi aku lisan dan Allah memberi aku hati, yang mana lisanmu ini setiap hari aku gunakan beristighfar kepada Allah, dan aku gunakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan hatiku ini penuh dengan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ini orang yang kaya sebenarnya, bukan mereka yang banyak duitnya,
pandai bersyukur dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu hadirin, di malam hari ini kita memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah selamatkan kami ya Allah. Jangan kau angkat badan kami daripada tempat duduk kami ya Allah, kecuali kau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah muliakan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah jangan kau wafatkan kami kecuali kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah jangan kau cabut nyawa kami ya Allah, kecuali kau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kami ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah, kami akan bertemu dengan kematian kami, kami akan bertemu dengan syafaatul maut kami. Ya Allah selamatkan kami ya Allah, ringankan kematian kami, permudah kematian kami, dan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi kalimat yang terakhir kami lafazkan daripada bibir kami. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Orang tua kami yang mana di masa hidupnya ya Allah kami belum pernah menyenangkan hati orang tua kami. Kami di masa hidupnya ya Allah sering menyusahkan orang tua kami. Kami sering membuat orang tua kami kecewa kepada kami. Kami sering membuat orang tua kami menangis kepada kami ya Allah, menangis karena perbuatan kami ya Allah. Di malam hari ini ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Di masa hidupnya kami belum pernah menyenangkan orang tua kami. Kami adalah seorang anak yang dilahirkan daripada ibu kami, yang mana mereka tidak pernah mengeluh akan mengandung kami 9 bulan ya Allah. Mereka bertaruhan nyawa ya Allah untuk mengeluarkan kami ke dunia ini ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, muliakan orang tua kami yang telah wafat meninggalkan kami. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah jangan kau wafatkan orang tua kami kecuali mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah kami sebagai anak ya Allah, tidaklah mungkin ada seorang anak yang dapat membalas jasa orang tuanya ya Allah. Kami tahu akan hal itu ya Allah, tapi jadikan kami adalah seorang anak yang berusaha untuk memuliakan orang tua kami. Jadikan kami adalah seorang anak ya Allah yang tidak pernah mengecewakan orang tua kami. Ya Allah kami tahu ya Allah, ada 5 air daripada orang tua kami yang selamanya tidak akan pernah kami bisa membalas 5 air tersebut ya Allah. Yang pertama adalah air ketuban ketika kami di dalam perut ibu kami. Yang kedua adalah air darah ketika kami dilahirkan di dunia ini oleh ibu kami. Dan yang ketiga adalah air susu ketika ibu kami menyusui kami ya Allah. Dan yang keempat adalah air keringat ketika ibu kami mengasuh kami ya Allah. Dan yang kelima adalah air mata ketika ibu kami mendoakan kami ya Allah. Harta kami tidak ada artinya dibandingkan hal tersebut ya Allah. Bahkan nyawa kami sekalipun tidak mampu untuk membalas jasa orang tua kami. Sangatlah rugi bila mana ada seorang anak yang mana di situ perhitungan kepada orang tuanya dan tidak bisa membalas jasa orang tuanya. Sangatlah rugi kalian. Kenapa? Karena kalian kelak di akhirat akan mendapatkan ridho daripada Allah bila mana anda sudah mendapatkan ridho daripada orang tua anda. Ya Allah, kami sebagai anak sering mengecewakan orang tua kami. Kami sebagai anak ya Allah sering membuat orang tua kami khawatir akan kami.
Muliakan mereka ya Allah. Tunjukkan jalan yang baik ya Allah. Tunjukkan jalan kebenaran ya Allah kepada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang ahli ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami adalah manusia penuh dengan dosa ya Allah. Kami sering lupa akan syukur kepadamu ya Allah. Dan bahkan kami lebih mendewakan dunia kami dibandingkanmu ya Allah. Di malam hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kekhilafan kami, dan kami memohon kepadamu ya Allah, mata kami ya Allah, mata yang penuh dengan dosa ini ya Allah, mata yang sering kami pergunakan maksiat ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, izinkan mata kami untuk dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Izinkan mata kami untuk dapat memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Izinkan mata kami ya Allah, mata yang penuh dengan dosa ini ya Allah, untuk kelak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Kami duduk di tempat ini tiada lain ya Allah kecuali kami karena rindu kepada Nabi Muhammad. Kami di malam hari ini ya Allah duduk di tempat ini ya Allah, ingin mencurahkan rasa rindu kami untuk junjungan kami Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami, pertemukan kami, dudukkan kami bersama Habibur Muhammad. Ya Allah, mata kami, muliakan mata kami dengan memandang wajah Muhammad. Ya Allah, tangan kami, tangan yang penuh dengan dosa ini ya Allah, tangan yang penuh dengan dosa ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan haramkan tangan kami untuk kami kalau dapat menyentuh kulit mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan telinga kami, telinga yang penuh dengan dosa ini ya Allah, untuk kelak kami dapat mendengar suara mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, dudukkan kami bersama anak kami, bersama keluarga kami, orang tua kami, saudara kami ya Allah, di bawah naungan bendera kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah daripada zuriat Nabi Muhammad yang ada di tempat ini ya Allah, berkah kami memandang mereka ya Allah, berkah kami memandang zuriat Nabi Muhammad. Jadikan pandangan kami adalah sihir untuk kelak kami dapat memandang datuknya yaitu Habibuna Muhammad. Rabbi wanfa'na bi barakatihi wa ahdina husna bi hurmatihi wa amidna fi tariqatihi wa mu'afatih minal bid'ah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menutup acara, saya ingin menyampaikan satu hal. Saya minta maaf kepada para habaib, saya ingin menyampaikan satu hal Habib. Saya di Jawa ini ada majelis, orang yang hadir sudah ribuan Habib. InsyaAllah kurang lebih 4.000 orangnya. Dan InsyaAllah akan diadakan setelah lebaran ini pembangunan majelis, dan ini sudah pembebasan tanah, alhamdulillah. Pembebasan tanah ini sudah hampir setahun, baru bebas kemarin. Jadi ini ada pembangunan masjid yang sangat butuh biaya besar. Dan ini saya ada titipan daripada guru saya Habib Muhammad Al-Muhtar. Jadi titipannya ini berbesar, nah, semacam ini. Ini udah pakai. Ini hadiahnya 150.000 rupiah. Apa fadilahnya, apa kegunaannya? Untuk menerang hati, untuk keselamatan, menjaga rumah tangga supaya juga dapat jodoh, dan juga supaya dapat anak yang belum punya anak, dan supaya rumah tangganya dijaga oleh Allah, dan wafatnya insyaallah doakan husnul khatimah. Jadi yang menembus silahkan, dan banyak fadilah yang lain untuk usaha juga bisa ditaruh di toko atau di yang lain, dan untuk anak-anak yang sedang belajar juga bisa, untuk anak-anak yang suka jalan juga bisa. Jadi ini fadilahnya banyak, yang mau silahkan. Dan juga ada minyak harum, tapi minyak harum tersebut bukan dipakai di badan, tapi untuk mandi nanti malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban itu Anda ambil ember besar, tuang di situ, itu dibuat mandi. Apa hajat sampai ucapkan di dalam hati. Malam nisfu Sa'ban, sore hari jam 4 atau jam 5, malamnya sampai sembahyang nisfu, apa mencik membaca doa itu. Jadi hadiahnya 25.000. Yang minat silakan di luar, jangan di masjid. Kami bukan dagangan, kami minta bantuan untuk majelis, untuk dakwah kami, ya kan? Jadi untuk dakwah kami, untuk melancarkan dakwah kami semuanya. Jadi yang minat silahkan di luar, niatkan semuanya karena Allah, niatkan semuanya karena Nabi Muhammad, niatkan semuanya karena memuliakan dunia Nabi Muhammad. Insya Allah diganti dengan rezeki yang lebih halal, yang lebih barokah. Amin ya rabbal alamin.